Pas dilihat perutnya itu udah robek gitu, udah robek. Kambing itu. Betina lagi nih? Iya, betina. Jadi ajak itu bentuknya seperti anjing sebenarnya. Jadi si ajak itu kepala anjing, badannya itu manusia gitu. Seperti siluman ya, kalau misalnya itu siluman ajak gitu. Dulu sekitar tahun 2010 pernah kejadian di daerah rumahku di Tulung Agung, Jawa Timur. Ada beberapa kelinci mati dengan cara yang nggak wajar. Depan kandang tersebut ditemukan jejak kaki, dan malamnya pada saat itu ada warga yang melihat ternyata yang memakan itu sosok anjing yang berbadan besar. Lalu 2 tahun selanjutnya, nenek depan rumah aku itu melihat sesosok yang sama seperti itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sebelum subuh. Sosoknya itu seperti anjing, badannya tuh gede, segede kambing, hitam, jalannya tuh aneh, dan suaranya itu bukan suara anjing. Nah, kemudian oleh orang-orang di daerah rumah sekitar saya itu dipercaya sebagai sosok asu ajak. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga kalau dari RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya, kayak gitu aja. Nah, sebentar lagi kan Idul Adha guys, waktunya kita berkurban. Kalau misalnya ada teman kalian yang suka ngomong, lu kurban apa hari ini? Gue kurbannya perasaan. Bilang sama teman kamu, basi. Nah, di malam kali ini gue kedatangan seorang narasumber, dia peternak kambing ya. Itu adanya di kaki Gunung Salak. Nah, ternyata dalam prosesnya itu dia punya di kampung itu kayak diteror ya sama satu sosok yang suka makan-makanin kambing-kambing. Langsung aja kita tanya-tanya. Selamat malam Mas Acil. Selamat malam. Udah berapa lama jadi peternak kambing? Kita udah 7 tahun jadi peternak kambing. Itu posisi ternaknya di kaki Gunung Salak? Iya, betul, dari kaki Gunung Salak. Nah, sebagai peternak kambing itu kan pasti ada hambatan-hambatan. Bahkan yang terbaru itu ada penyakit PMK ya, mulut dan kuku. Itu gimana tuh? Itu adanya di sapi ya. Kalau misalnya di kambing itu PMK itu nggak kena PMK. Kalau di kambing apa? Kalau di kambing nggak ada penyakit kayak gitu. PMK nggak ada. Masa? Iya. Kayaknya saya baca berita ada penyakitnya deh. Iya, kalau itu di sapi. Oh, kebanyakan kali. Kebanyakan sapi. Kalau misalnya di kambing itu jarang-jarang gitu kan kena PMK. Oke, mudah-mudahan sih sehat-sehat aja ya kambingnya ya, asal rawatnya Iya, betul. sesuai dengan instruksi lah ya. Iya. Nah, katanya selain hambatan-hambatan itu, pernah juga ada kejadian horor ya, di mana di kampungnya itu ada sosok jadi-jadian yang suka makan-makanin kambing. Iya, betul. Jadi sosoknya itu sosok anjing ajag ya, yang suka memakan kambing itu. Berapa kambing itu total udah dimakan sama dia? Yang udah detailnya ada 4 ekor kambing, yang satunya kita nggak tahu ya yang dimakan sama ajag atau apa, karena yang satunya itu yang dimakan itu cuma kakinya doang sih. Ya nanti bakal kita bahas fullnya di nextin ya. Oke, siap. Oke, ditahan dulu ceritanya. Nah, seperti biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak. Jangan lupa juga nih, beli buku pertama gua, Hilang Dalam Dekapan Semeru, di mana ada cerita-cerita horor pendakian. Kalau kalian pengen merinding, langsung aja beli bukunya. Ada linknya di deskripsi. So, gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
Ya Mas Acil, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Sebenarnya pertama saya udah beberapa tahun bingung tuh pengangguran ya. Saya mau mulai kerja dari apa, mau kerja gimana, ke kota juga kita nggak masuk dong, karena masalah pendidikan lah gitu. Nah waktu itu bapak saya punya 4 kambing, dikasih kepercayaan ke saya. Cuma saya juga sempat bingung juga kan, orang nggak biasa gitu, mau gimana nih cara mengelola kambing 4 itu. Kebetulan juga saya punya beberapa teman yang kuliahan lah, dia itu kuliahan di peternakan gitu kan. Dari situ saya tanya-tanya terus. Nah dari situ saya urus dan beberapa tahun alhamdulillah sampai 20 ekoran lah. Wah, luar biasa ya. Iya. Kan ada orang pengangguran stres gitu Iya, ya. stres. Minta bantuan pemerintah terus. Tapi nih Mas Acil beda nih, bisa ngembangin kambing ya. Ya. Karena ini kan pekerjaan mulia juga, profesi Iya, mulia. betul. Terus gimana? Setelah beberapa tahun saya punya partner yang di peternak itu, saya kenalan sama Pak Rudi itu ya, udah teman lama sama Pak Rudi itu. Nah dia ngasih arahan sama saya. Setelah saya berhasil punya 20 ekor tanpa hambatan atau apa gitu ya, tanpa ada yang mati, adalah yang mati kalau baru 1-2 mah, tapi Maksudnya kehitungnya bisa lah ngelewatin hambatan iya, gitu. hambatan-hambatan itu berhasil lah gitu ya. Nah dia itu tertarik dong sama saya. Wah boleh tuh Cil, kita kerjasama buka peternakan baru katanya, kata dia. Saya juga bingung juga kan, punya 20 ekor tapi nggak ada tempat lagi buat si kambing Kandangnya. Iya kandangnya. Makanya kita putuskan cari lahan. Nah kebetulan teman saya juga ada lahan di daerah di puncak kaki Gunung Salak. Kenapa kok nyarinya di daerah kaki Gunung Salak? Kita carinya yang dekat ke penghijauan, dekat perairan gitu kan. Jadi yang daerah subur-subur lah, yang cocok buat pelihara kambing. Nah kita di sana itu ada lahan kebun singkong. Setelah kita cek bagus dong, cocok lah buat ternak kita. Nah sebelumnya juga Jadi lahan kebun singkongnya dibabat jadi iya, kandang dibawa. kambing. Nah iya betul. Nah dari situ sebelum itu juga saya tanya-tanya gimana di daerah sini nih, bagus apa tidak, terus suka ada hewan buasnya apa gitu kan. Nah warga situ juga ngomong, yang partner saya yang orang situ ya, kalau di sini emang dulu pernah ada kejadian hewan punya warga itu 2 ekor mati katanya. Terus matinya kenapa tadi kan? Nggak tahu sampai sekarang juga belum tahu hewan apaan. Yang jelas agak misteri juga ya. Itu jadi pas matinya itu di kandang, si badannya itu sama isi perutnya itu terpisah gitu, dari organ tubuhnya terpisah. Tapi nggak ada yang anehnya itu, kata teman saya, nggak ada yang dimakan organ tubuhnya itu. Loh, kok bisa? Tapi percaya nggak percaya gitu ya, karena saya juga belum ngalamin seperti itu. Tapi saya optimis juga lah, kalau misalnya saya takut terus. Jadi Gimana? ini istilahnya temannya Mas Acil ini ngingetin ya. Iya, ngingetin saya. Hati-hati nih, di sini ada kejadian kayak gini loh. Iya, saya juga kan sebelumnya tanya-tanya dulu. Tapi dikasih tahu nggak siapa yang bunuh hewan itu? Kata teman saya sih sejenis hewan ajag gitu. Jenisnya seperti anjing gitu. Dia cenderung ke siluman gitu deh. Siluman apa tuh? Azak. Si ajag itu pemakan darah kayaknya gitu. Jadi dimakan darahnya doang. Iya, darahnya yang diambil itu darahnya doang. Saya hiraukan saja
bodo amat lah, yang penting saya berjalan nih di kandang baru saya, niatnya. Namanya baru mau bisnis kan? Iya, baru mau bisnis. Sambil semangat dong, nggak terganggu sama makhluk-makhluk kayak gitu lah, bodo amat lah. Yang penting nggak ngeganggu ke kandang kita gitu. Sebelum pengerjaan juga kita kan harus tasakuran ya, harus syukuran gitu. Ngeriung lah kalau bahasa Sundanya itu. Nah, ada pekerja kita juga 2 orang tuh. Bawa-bawa keluarga sama ustadz-ustadz sekitar situ. Nah, dari situ kita baru buka lahan. Si rumput udah nggak ada, bahan-bahan bambu apalah udah disiapin. Kita diriin kandang juga dari situ. Nah, udah gitu kita melihara, punya saya diambil ke situ 10 ekor. Udah gitu yang 10 ekor masih di kandang saya. Punya Pak Rudi itu 40 ekor. Ini kambing semua? Kambing semua. Dari situ berjalan, kita kan cari kambingnya itu yang agak muda-muda ya, umuran beberapa bulan lah gitu. Silangan 5 bulan ada kejadian aneh juga tuh ya. Kayak apa ya, kayak hantu-hantu yang di sekitaran kandang kita, suka ada yang main-main. Tapi kalau itu sih saya nggak jadi masalah, yang penting nggak ngeganggu ke kambing-kambing kita aja. Main-main apa maksudnya? Kan di sana juga di kandang kita ada beberapa pohon pisang ya. Lumayan lah, kita sengaja tanam juga sebelumnya. Emang udah ada pohon-pohon pisang, kita nggak tebang. Nah, lumayan juga kan buah-buahnya buat yang kerja atau ada lebihnya buat kita jual gitu kan. Nah, udah gitu yang main-mainnya itu suka ada di pohon pisang itu tuh. Nah, disitulah pas kejadian ada yang goyang-goyang itu sekitaran jam 11, setengah 12-an lah. Malam. Kondisinya habis hujan tuh. Anak-anak pada masak-masak lah, biasalah nyetel musik gitu di HP kan. Kok ada yang aneh gitu. Pas dilihat kan kalau center itu standby ya gitu ya, selalu ada center. Di center itu si pohonnya itu goyang-goyang, pohon-pohon pisangnya. Yang anehnya cuma satu pohon doang tuh yang goyang-goyang. Itu kan misalnya banyak nih, ada 3 pohon atau 4 pohon gitu kan. Satu itu yang goyangnya itu cuma satu itu doang, satu pohon. Anehnya itu kan. Nah, dari situ tapi sama anak-anak udahlah, selama enggak ganggu kita, tapi kelamaan juga dia enggak kayak yang hilang gitu, kayak yang ya kadang muncul aja gitu. Iya, enggak, kalau kelihatan sosoknya enggak ada ya, atau ngilang atau kayak yang terbang gitu. Silangan beberapa bulan, nah apa yang warga bilang ke saya, kejadian di kandang saya. Kandang saya kedatangan seekor anjing aja gitu ya, yang dibilang siluman anjing aja gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, beberapa bulan kemudian ada kejadian aneh di kandang saya. Kan malamnya biasa-biasa aja tuh. Pas paginya orang kandang mau ngasih makan kambing, ngelihat kambing saya itu tergeletak gitu. Dengan tubuhnya itu terpisah antara dalaman sama organ tubuhnya. Pas dicek-cek sama gitu ya, sama yang ceritain sama warga itu waktu itu. Saya liatin, saya ngecek lagi ke organ tubuhnya, kita lihat yang dimakannya itu apa gitu kan. Nah, saya anehnya itu nggak ada yang dimakan organ tubuhnya, cuma dirobek-robek sama dipisahin antara dalamannya sama organ tubuhnya doang gitu. Berapa kambing yang mati saat itu? 3 ekor.
3 ekor Iya. kambing. Waduh. Itu udah mulai gede juga sih. Ya Anehnya lumayan sehari 3 kan. iya, makanya itu saya juga sampai bingung ini gimana ini ya. Itu yang dilihat sama Mas Acil gimana posisi kambing itu? Ini kan di kandang. Terus Kan itu di kandang emang si kandang posisi rapi juga kan. Sebelumnya juga kita bikin rapi, takutnya ada biawak atau apa kita masuk. Cuma itu kok bisa gitu hewan itu masuk ke kandang saya. Saya juga bingung lewat mana gitu kan. Nggak ada mencurigakan bekas masuknya hewan itu, binatang itu gitu kan. enggak, maksudnya posisi kambingnya tuh gimana pas dilihat? Udah tergeletak aja, nggak bernyawa. Di kandangnya tuh. Di kandangnya. Yang 2 ekor itu ada di pinggirnya. Kan kita satu kandang itu, satu ruangan itu 5 ekor kambing. Kita pisahin ya misalnya Jadi di satu ruangan itu 3 langsung mati aja, iya. dengan posisi organ tubuh keluar. Organ tubuh keluar, terpisah lah gitu. Tapi nggak putus juga sih itunya siapa si sama organ tubuhnya, cuma terpisah di sekitaran situ doang. Saya lihat ini dimakan apa gimana gitu ya, ada organ tubuhnya gitu. Pas dicek nggak ada yang makan. Kepalanya utuh. Berarti cuman badannya doang yang kebelah. Iya, kita lihat dicek detail lagi di robeknya itu di sekitaran dari anusnya itu dari belakang dirobek dari situ ke depan sampai sini. Udah gitu, Ya aneh juga ya. iya. Sampai sekarang ini saya juga jadi kalau bingung ingat ke situ agak sedih juga sih. Iya kan modal itu ya. Iya modal. Tapi kalau misalnya nggak kejadian lagi, alhamdulillah gitu ya. Saya optimis lagi tuh. Mudah-mudahan ini yang terakhir aja. Nggak ada kejadian Mikirnya lagi. apa saat itu? Hewan buas apa gimana? Saya sih cenderung ke hewan buas. Gitu. Tapi anehnya itu kok nggak ada hewan buas masuk kemana gitu kan. Lewatnya itu. Udah sempat mikir jangan-jangan azak ini yang siluman Iya, anjing nah itu. saya juga berpikir ke situ. Apa-apa ini hewan aja gitu ya. Kata yang kerja, ini mah emang tanda-tanda sama hewan aja gitu. Kata si pegawai yang itu, pegawai kita lah gitu. Oke. Emang azak itu kayak gimana? Jadi ajak itu bentuknya seperti anjing sebenarnya. Tapi kalau yang dicerita-ceritain sama orang-orang udah tua gitu, yang zaman dahulu lah. Jadi si ajak itu kepala anjing, badannya itu manusia gitu. Seperti siluman ya kalau misalnya itu mah siluman ajak gitu. Dan dia memakan hewan-hewan kambing. Hewan-hewan kambing. Cuma yang kambingnya kebanyakan yang betina ya, yang dimakannya itu. Oke. Nggak tahu darahnya lebih segar atau nggak tahu emang kalau yang betina itu jadi lemah atau gimana gitu ya. Ini mirip-mirip kuyang berarti ya kalau di Kalimantan ya. Iya, Kan suka makan hewan ternak juga tuh. Tapi itu juga tahu kunyang gitu ya. Yang jelasnya kita nggak tahu hewan yang makan kambing kita itu Siapa yang bunuh siapa lah. gitu ya. Oke, nah setelah ada kejadian itu apa lagi yang dilakuin gitu? Silangan beberapa minggu ya, 1 minggu lebih lah. Kita kan emang kalau waktu itu penjagaan lebih ketat lagi kita. Sempatlah bikin api unggun. Jadi kita tidurnya misalnya yang satu orang sampai jam 2 nih, dari jam 2 nanti gantian lagi sampai jam berapa gitu, jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi tiap malam ada orang yang jaga satu. Bukan, jadi yang jaga itu 2 orang cuma rollingan gitu, 1 orang ya. Berarti satu kan? Iya, 1 orang. Nah silang beberapa minggu ya, 1 minggu lebih lah. Kejadian lagi tuh pas jam 1 malam itu. Bukan kejadian ya, ada suara kambing itu duduk-duduk gitu ya, kayak ada orang atau apalah yang masuk ke kandang kita. Otomatis dong yang penunggu yang jaga kandang kita langsung ngambil senter di sekitaran, langsung di senter. Nah penasaran lagi
disamperin lah si kambing itu, semuanya Arah suara dicek, berisik iya dicek ada apaan gitu ya. Pas dilihat perutnya itu udah robek gitu, udah robek. Kambingnya? Kambing itu. Betina lagi nih? Iya betina. Udah robek dia, udah gimana ya? Udah mau keluar, udah mau keluar tuh. Cuma langsung ketahuan dia kayaknya langsung nggak ada gitu. Yang anehnya itu, jadi dia langsung menghilang sekejap gitu kan. Jadi nggak ketahuan yang bunuh kambingnya siapa? Belum, nggak ketahuan. Kalau hewan buas pasti ketahuan dong. Iya ketahuan karena ada pergerakan gitu kan. Pasti ada pergerakan gimana, loncat atau gimana kan. Pasti ketahuan ada suara yang lari atau gimana. Dan hewan buas juga ngapain kok kagak dimakan gitu kan? Iya. Cuman dirobek robek doang. iya. Terus? Posisi si kambing masih hidup gitu kan. Masih biasa lah. Karena dia belum rusak. Baru robek doang gitu? Iya, baru robek doang, baru mau keluar doang si dalamannya itu. Nah, udah gitu dikeluarin si kambing. Saya ngerasa kasihan kan sama kambingnya daripada dia hidupnya kayak gitu, mau dijahit juga susah gitu kan. Kalau misalnya robek doang mah mending bisa kita jahit gitu. Bisa dijahit lah. Kalau misalnya udah mau keluar, udah gede lagi kan. Anehnya itu dari belakang, robeknya itu dari belakang langsung ke depan gitu. Nggak ada bekas-bekas lain ngegigit gitu. Cuma robek aja. Nah, dari situ disembeli lah. Paginya dibagi-bagiin gitu, si daging-daging kambing itu. Udah gitu saya berpikir lagi, ini gimana ini solusinya ya? Bingung. Dalam waktu berdekatan udah 4 kambing nih mati. 4 kambing yang mati, udah ketahuan kan kerugian kita. Di saat itu saya sedih banget ya. Udah 4 ekor kambing dong yang jadi korban. Walaupun yang satu nggak mati masih kemakan, tapi saya ketakutan. Bisa dijual, akhirnya. Iya, ketakutan nih. Kalau gini terus bangkrut yang ada. Bangkrut yang ada. Jangankan buat kita gitu ya. Jadi buat yang kerja aja gimana gitu kan. Iya. Nah, saya cari solusi sama orang tua yang daerah situ ya, sekitaran situ, yang bisa lah gitu istilahnya. Yang dibilang orang tua yang tahu tentang hal-hal kayak gituan lah. Datanglah saya ke orang tua itu dan saya menanyakan, hewan saya mati, kenapa kok perutnya kayak gitu? Kata orang-orang itu hewan ajag gitu kan. Tapi saya nggak percaya kalau sama hewan ajag gitu, karena saya nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu kan. Nah, dijelasin sama si bapaknya, emang kalau hewan ajag ada, dia suka makan seperti kambing, ayam gitu kan. Tapi dia nggak dimakan si hewannya itu, hewan ternak kita. Cuma dimatiin, tapi dirobek-robek perutnya, dipisahin organ tubuhnya gitu. Tapi nggak dimakan. Dia makan cuma darah-darahnya aja gitu, darah-darah segar gitu lah. Berarti sama nih penjelasannya kayak yang waktu itu warga? Iya, sama. Terus ditanya juga nggak sosoknya kayak gimana Pak gitu? Nah, saya juga kan penasaran nih, nggak tahu bentuknya itu kayak gimana kan. Pak, gimana kalau bentuk sosok ajag itu gimana? Yang tahu sama saya ajag itu anjing gitu kan. Ajag itu dia sosok anjing, cuma dia siluman katanya gitu. Yang kepala anjing, badannya kayak manusia gitu, kayak persis manusia gitu lah. Nah, dari situ saya minta solusi lah sama si bapak itu. Pak, gimana ini ke solusinya? Saya emang penasaran sama sosok ajag itu, tapi buat apalah? Mendingan gini aja sekarang mah, biar ternak saya aman dan nggak ada hal-hal yang kita inginkan terjadi lagi gitu. Terus hewan itu, makhluk itu datang lagi, ya minta doanya aja sama bapak. Kata si bapak, insya Allah saya bantu
sebisa saya katanya. Nah dari situ saya bangkit lagi tuh, bangkit lagi, semangat lagi lah, karena ada dukungan dari si bapak itu kan, ada solusi lah. Tapi ya emang mungkin buat yang para penonton ya, kan gue juga punya teman peternak gitu bang. Iya. Itu kalau ada kambing satu mati tuh dia sedih banget, karena kan dia modal di situ kan. Iya modal. Apalagi ini sampai 4 langsung kan, dalam waktu dekat tuh, waduh. Yang matinya itu kan betina ya. Kita pikiran betina itu nanti hamil beranak, Iya. ada 2, 3 kan lumayan juga kan. Istilahnya modal kita tuh dalam bentuk hidup gitu ya. Iya untuk hidup. Saya juga bingung ya pas Sempet nanya juga ke warga. sempat kita daerah situ itu kita jalan-jalan, emang daerah kawasan situ tempat main juga ya. Banyak yang main ke daerah Gunung Salak. Emang udaranya enak juga sih. Saya sambil main-main ke daerah situ, ke pelosok perkampungan gitu ya. Pak, emang di sini rawan ada hewan ajak ya? Kata saya. Kok Bapak tahu? Kata si bapak yang saya tanya itu. Iya Pak, soalnya hewan saya kejadian meninggal, mati 3 ekor, terus kemarin udah dirobek 1 ekor. Emang kejadian sama ajak itu kayak gitu ya? Kata saya ke warga sebelah itu. Iya, emang kayak gitu. Bahkan kita aja ayam mau bebek suka dimakan sama hewan itu, sama makhluk itu katanya. Cuma yang anehnya itu nggak pernah kelihatan sosok bentuknya. Jadi di saat yang sama ternak dari warga itu dimakan juga. Iya, di bulan yang sama lah, di waktu bulan itu. Wow, apa ini makan? Ayam bebek. Ayam bebek, warga-warga Sama sebelah, itu, iya. nggak dimakan juga. Nggak dimakan, cuma Organnya? dirobek doang ya. Kalau ayam itu sama bebek itu karena emang di kepala, dimakan kepalanya aja. Kalian kok bisa Pak ya dimakan kepalanya doang? Kata si bapak, dia itu memakan darah sama otak katanya itu. Oh, menurut ini versi beda lagi. Iya. Soalnya itu di ayam sama itu. Kalau misalnya kepala kambing itu kemungkinan besar gede dan keras ya. Tapi di situ warga belum pernah ada yang lihat sosok Azak tuh kayak gimana. Enggak pernah ngelihat. Jadi hanya dari mulut ke mulut aja Iya, sosoknya kayak gini. Gitu. Oke. Terus gimana lagi? Terus gimana lagi? Nah, saya dikasih solusi sama warga ya. Emang warga itu juga dia memelihara anjing kan. Alhamdulillah aman katanya. Ya, karena kalau ada pergerakan hewan atau manusia yang mau berburu ke hewan dia itu, jadi udah masih jauh, si anjing udah tahu duluan ya. Yang pastinya dia udah menggonggong gitu ya. Nah si warga itu pasti bangun. Nah nyaranin ke saya juga melihara anjing. Nah saya pikir-pikir dulu kan mau melihara anjing. Nah, dari situ juga belum tahu dong anjing yang kayak gimana gitu kan yang harus saya pelihara. Tapi saya juga sempetin pengajian juga kan di rumah. Di gitu. kandang? Di kandang yang di rumah, yang di daerah Cigudeg gitu. Kenapa nggak yang kandang ini? Karena kita kan pengajian di rumah nih. Yang penting kita sebutin nama dan daerahnya gitu. Kandangnya yang dimaksud. Iya. Kalau berdoa kan ngedoa di mana aja nggak apa-apa kan. Yang penting ada yang disebutin Iya. maksudnya gitu. Itu mau rutin hampir setiap minggu. Pengajian tuh? Iya pengajian yang di Cigudeg gitu. Kalau misalnya di Cigudeg ngaji, di kandang kita
ngaji juga, repot juga ya. Paling disilang-silang lah kalau misalnya kalau di kandang saya itu paling nggak sering, nggak seminggu sekali. Ada momen-momennya gitu kan. Alhamdulillah aman lah. Silangan beberapa, ada 1 bulanan lah. Dari situ saya ngalamin kejadian aneh lagi tuh. Jadi kambing saya itu kakinya itu hilang, nggak ada aja. Pas sekitaran jam 2:30 lah. Emang si kambing itu Tingkat 3 apa? 2:30 pagi gedabak-gedubuk tuh ya. Terus disenter lagi sama yang jaga itu kandang. Pas dilihat aman gitu kan, nggak ada hewan apa-apa. Pas dicek lagi ke kandang, ternyata si kaki kambing itu hilang gitu, cuma sepotong doang dari dengkul ke bawah, nggak ada. Yang Jadi belakang. sisa 3 kaki doang. Iya, cuma 3 kaki doang. Betina lagi. Betina lagi. Itu padahal si kambing itu udah tua tuh, udah beranak lah gitu ya. Kok bisa ya? Ada darahnya gitu nggak keluar? Nah kalau di kaki itu sebenarnya darah nggak begitu banyak ya, sedikit lah gitu. Kalau di Jadi intinya kakinya hilang aja gitu. hilang aja. Aduh. Terus gimana? Tapi saya nggak nyangka ke kunyang juga, ke ajak juga ya. Saya nyangka ke hewan buas aja gitu Saat itu. saat itu. Kenapa kok berubah-berubah? Kadang nyangkanya aja, kadang hewan buas. Karena kan kalau misalnya sama ajak itu pasti dia masuk ngerusak badannya, dirobek. Oh, ini beda. Ini beda. Mungkin pada mau nanya juga nih, daripada di closing sekarang saja nih saya tanya nih. Iya. Jangan-jangan itu hewan buas lagi. Yang ngerobek-robek itu. Hmm. Nah, saya jelasin kan tadi kalau misalnya hewan buas itu pasti ada tanda si hewan lari dan masuknya ketahuan, itu nggak ada tanda-tanda sama sekali. Ini rapi lah. Rapi lah itu. Jangan kayak film-film psikopat. Bisa Orang. jadi juga ya itu. Iya. Pokoknya kalau makhluk itu saya nggak tahu yang ngerobek-robek sampai. Tapi ya anehnya kalau orang kok warga pada kena juga sama gitu. Iya, Tapi sama. bisa aja sih ya. Kalau misalnya yang di bawah itu bisa Dan ini aja. turun temurun berarti kan? Iya, Daerah situ ya. di arah situ. Oke. Terus gimana akhirnya kambing kakinya udah nggak ada diapain? Iya, kita nunggu besok lihat kondisinya. Kalau tapi saya ngerasa kasihan gitu ya, daripada dia hidupnya nggak normal gitu kan, takut tersiksa juga. Ya udah saya sembelih aja dan dibagi-bagikan lagi aja ke orang-orang sekitar gitu. Apa tuh rasanya pada saat itu? Kok ngalamin lagi gitu? Iya. Salahnya di mana gitu? Jadi saya juga gimana ya, jadi bingung sebenarnya. Kok kejadian lagi gitu kan dalam dekat waktu itu. Jadi mau hampir 2 bulanan lah itu kejadian itu pas waktu itu. Saya berpikir lagi ya, kan ada saran tuh suruh melihara anjing. Nah saya cari pas silang 2 hari saya cari anjing itu ke warga ya. Bukannya kalau misalnya di sana kalau misalnya beli nggak bakalan ada yang jual gitu. Anjingnya? Anjingnya. Anjing penjaga lah. Iya. Kenapa nggak pasang CCTV? Siapa tahu kelekam tuh azak itu. Jadi kalau waktu itu saya belum kepikir ke situ ya, ke CCTV. Waktu tahun itu. Kalau sekarang mah udah zamannya CCTV. Iya, iya. Akhirnya nyari anjing tuh. Nyari anjing. Saya nyari anjing dan warga pun ada yang ngasih 2 ekor anjing masih. Nggak bilang waktu itu ke saya. Banyak temen kayak anjing. Iya. Udah itu mau biarin aja deh. Iya. Biar bergaul sama habitatnya. Nah. Akhirnya dapet tuh anjing. Anjing. Hmm. Pelihara kita makan, anjing makan gitu kan. Jadi bertambah lah di segi Beban. beban sama keamanan juga bertambah gitu. Nah, Nggak, ini kandangnya ini besar banget apa gimana? kalau besar sih enggak, cuma kan kalau kambing itu panjang gitu kan.
Belakangnya masih hutan, bagaimana? Masih hutan. Oke. Cuma kan- Samping kiri kanan? Ini kan kandangnya Mas Acil. Iya. Hutan. Iya. Kiri kanannya apa? Hutan juga. Ada air juga, air sungai juga ada. Sungai. Iya, enggak besar juga sih. Oh. Sungai kecil doang. Berarti emang kayak kita cari-carinya bener-bener emang masih kayak gitu alam gitu. banget ya? Iya, alam banget. Jarang antar rumah tuh jarang. Jarang. Oh, pantesan. Cuma Tapi cocok lah lampu buat- udah ada lampu tuh. Kalau lampu mah udah Lampu ada. penerangan. Iya. Tapi mungkin jarang juga kali ya. Iya. Kalau tahun-tahun dulu itu CCTV ya jarang-jarang Iya, pakai iya, ya kita ya. Paling yang pakai itu sejenis pengamannya anjing atau apa gitu. Kita paling bakar-bakar. Kalau sekarang kan udah banyak alat-alat juga gitu kan. Nah, setelah saya melihara anjing, aman lah. Tapi waktu adanya anjing, ada lagi tuh makhluk-makhluk halus gitu kan, berdatangan ke kita. Bukannya datang sama kita ya, Oh. yang main-main lah di kandang Jadi lah. azaknya aman, tapi ada kejadian horor lagi. Iya, horor Apa lagi. tuh? Ya sejenis kuntilanak gitu. Ya tuyul juga ada suaranya. Tuyul. Iya di kandang kita gitu kan. Yang lagi main-main gitu, lagi Ini kandang lari-lari kambing gitu. apa kandang jin sih? Banyak bener ya. Berarti Emang kayaknya tempatnya juga kali ya. Hmm. Emang daerahnya masih daerah rawan yang horor-horor kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu kan. Asalkan jangan ke kambing kita gitu, mengganggu sampai mati atau Itu baru. sakit, itu baru kita itu bertindak. Kalau kayak gitu jadi anggap aja lah mereka itu teman kita juga gitu kan. Kita nikmatin aja, jadi ada hiburan juga sama kita. Kalau misalnya dianggap serius, kita malah takut gitu. Kalau misalnya dianggap bercanda gitu kan, udah biasa, biarin aja gitu kan, udah biasa gitu. Nah, kalau yang cerita kuntilanak tuh kayak gimana? Jadi nih kita kalau misalnya habis beli makan gitu ya, atau beli apalah di warung gitu, kalau misalnya tengah malam gitu, jam 12 malam gitu ya, suka lapar tapi stok makanan udah nggak ada nih, kita keluar. Nah, suka ada aja tuh yang ketawa-ketawa. Oh, pas lagi di jalan. Iya, pas di bukan di jalan. kandangnya. Iya, jadi kita mau datang ke kandang nih. Jadi mau arah nggak jauh dari kandang lah. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Kayak gimana ketawanya? Iya, kayak kuntilanak aja gitu kan. Iya, Gimana? kakak kikik gitu kan. Bukan mbek. Bukan. Bukan, itu kunti embe kan ya. Oh, kayak gitu. Tapi itu banyak yang ngalamin. Banyak. Penjaganya banyak diketawain juga. Ya, tapi ya itu sih yang penting kan, kambingnya tuh sehat. Sehat. Terus juga mungkin kalau kita kan motongnya sesuai syariat. Iya, betul. Kan itu aja sih yang paling penting kan ya. Yang penting Dan kambing-kambing sekarang kita berarti sehat, ya. setelah adanya anjing itu udah nggak ada kejadian lagi tuh sama hantu azab. Cuma jadi kalau misalnya ada yang mau berdatangan itu, entah misalnya temen atau hewan apa yang mau datang ke situ, jadi anjing udah lebih tahu gitu kan. Jadi kita itu udah siaga gitu, udah kalau ada anjing menggonggongnya kayak gimana gitu, keras terus sama cepat gitu ya nggonggongnya, nggak berhenti berarti itu agak tanda bahaya juga gitu. Berarti sekarang udah normal aja ya anak Iya, kambing. normal aja. Mungkin ini pertanyaan yang para lang atau netizen bakal nanya-nanya nih, Mas Acil ya. Jadi terungkap apa enggak siapa sosok dari Azak itu? Sampai saat ini saya juga masih penasaran ya sama sosok aja gitu. Bisa disebutin tapi nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu kan. Karena setiap kejadian itu nggak ada tanda-tanda sosok aja gitu. Saya sempet juga waktu itu, siapa yang bisa menangkap sosok aja gitu, saya kasih imbalan lah. Oh, bikin sayembara. Ini bikin sayembara. Cuma nggak diumumin di Toa kalangan, gitu, iya, cuma ke temen lah, dari teman kandang Status gitu, itu, status iya. Facebook. Iya, saya kasih kambing lah satu gitu. Oh, lumayan ya. Nggak gede juga biasa. Tapi nggak ketangkep.
Enggak. Jadi ya jadi misteri aja ya, nggak Iya, tahu jadi nih misteri, siapa nggak yang tahu. makan hewan-hewan di kampung itu. Iya. Sampai sekarang juga sih saya Tapi yang penting kan udah beberapa tahun kambingnya aman aja kan? aman aja. Semenjak itu saya pelihara anjing dari kejadian kakinya patah itu ya. Saya pelihara anjing sampai saat ini alhamdulillah aman-aman aja. Ya, itu sih yang paling penting ya. Yang penting nggak terjadi apa-apa lagi. Yang penting dapat berjalan dengan semestinya ya. Iya. Nah, Bang, ini mungkin pada banyak dapat pelajaran nih. Oh, jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gini, pelihara anjing aja. Iya, gitu. Nah, terus apalagi sih hambatan selain horor nih dalam bisnis ternak kambing ya? Paling di segi apa ya penjualan apa gimana ya? Penjualan agak suka ada susah gitu kan. Dari sisi jualnya berarti. Iya, kadang-kadang kita kambing bagus gitu ya. Kambing bagus nih, sehat lah. Tapi ada susah kita ngejual. Terus ada juga di saat kambing jelek tapi laku gitu. Nggak nentu lah ya. Enggak nentu gitu. Saya dengar juga sempat jatuh bangun pas bangun bisnis ternak ini. Nah, kalau di situ emang sempet juga ya putus asa lah saya. Gara-gara Jadi kita nih mengelola kambing, tapi kita salah gitu ya dengan aturan cara mainnya itu salah gitu, sehingga ada kerugian lah. Jadi kita target nih mau ada event misalnya Lebaran haji ya, kita ditarget nih, tapi kita harusnya untung malah untung. buntung gitu. Kalau boleh tahu, paling besar itu rugi sampai berapa? Ya sekitaran 20-an lah, 20 jutaan. Sampai rugi 20 juta. Karena salah kelola itu Iya, tadi. salah kelola. Itu kan tadi bicara ruginya berarti. Iya. Kalau untung Tapi itu lumayan lah ya. waktu dulu ya kita waktu Kalau sekarang mungkin saya nggak nanya untung deh. Ah. Berapa kambing biasanya laku nih kalau lagi mau Idul Adha gini? kita nyampe 30, 50 nya lagi nyampe. Lumayan Kalau ya. yang sekarang nih ya, yang sekarang alhamdulillah kita stok ada 70 ekor kambing ya. Yang udah terpinang itu udah ada tuannya, udah dibeli gitu. Baru keluar 40 ekor. Wah, udah lumayan ya. Iya. Alhamdulillah ya. Ya itulah intinya perjuangan dalam mengelola apapun ya, profesi Iya. apapun termasuk ternak kambing itu selalu aja ada hambatannya ya. Nah, ini kayak sempet rugi. Bahkan malah sempet bingung juga ya, kambing kok mati misterius gitu. Iya. Untungnya sekarang udah aman ya, udah bertahun-tahun udah nggak kayak gitu aman lagi juga, ya. iya. Nah, barangkali teman-teman pengen beli kambingnya dari Mas Acil nih, beli di mana bisa? Bisa di Amanah Farm. Amanah Farm. Farm. Iya. Farm. Di mana itu? Di Cikuda. Ada IG-nya? Iya, ada. Oh, nanti Iya. kita taruh aja Instagramnya di deskripsi. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Acil ya. Bagaimana dia bercerita tentang ternak kambing ya. Itulah kurang lebih keluh kesahnya, dimana kalau kita lihat kisah horornya itu mirip-mirip kayak Kuyang sebenarnya Azak itu kali ya. Dimana kalau kalian pernah nonton film Krasu itu kan jelas banget hewan ternak itu dimakan tapi nggak sampai habis. Jadi kayak cuman dicomel-comel aja gitu ya. Comel-comel, coel-coel. Nah itu, tapi Kuyang. Nah kalau Azak sendiri kita masih belum tahu ya asal-usulnya gimana segala macem. Tapi ya balik lagi ya, bisa ada pro dan kontra selama menonton ini. Mungkin yang kontra itu mikir jangan-jangan itu kerjaan orang iseng atau mungkin hewan buas atau gimana. Tapi ya kita nggak tahu ya. Nah kalau menurut para lang sendiri gimana nih kejadian dari Mas Acil ini? Bisa banget komen di bawah. Nah Mas Acil, pertanyaan gue udah habis. Nah Mas Acil, kalau ternak kambing gitu kan agak sensitif ya, dimana
potongnya itu harus sesuai syariat dan juga kesehatannya segala macam kan, agar daging yang dimakan juga aman buat orang-orang ya, untuk masyarakat. Itu gimana Mas Acil buat menjaga itu gitu? Kalau syariat-syariat itu udah jelas kita udah memenuhi syariat gitu ya. Pas kita dicek dari umur, ada aja dari gigi gitu kan, udah berapa yang itu yang udah copot ke giginya. Kesehatan udah ada surat-suratnya, semuanya udah komplit lah. Tinggal kita pemasaran aja. Tinggal pemasaran. Oke, bisa nih kita bisnis bareng kali ya? Bisa banget. Oke deh, nanti kita ngobrol di luar aja ya. Oke siap. Oke, karena aku udah nggak sabar pengen bisnis kambing, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Oh ya, karena besok kita hari raya kurban, gue ada pesan juga buat kalian, buat yang tahun ini masih belum bisa berkurban, jangan berkecil hati. Yang penting kita bisa semampunya aja dulu sedekah atau berbuat baik ke keluarga sekitar, tetangga, teman-teman. Ya intinya kita memberikan sesuatu lah ya yang bermanfaat untuk mereka. Gak hanya harus dengan uang, tapi bisa juga dengan tenaga. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.